Salam sehat, selamat hari Jumat teman-teman semua. Ini video gue rekam jam 4.15 tepat di hari Jumat ya, pagi-pagi subuh, nggak lama, mungkin sekitar 20 menit setelah pertandingan selesai antara Manchester United dan Chelsea, dan kita semua tahu MU berhasil menyegel posisi 4 besar ya, atau zona Liga Champions untuk musim depan. Jadi pasukan Erik ten Hag akan tampil Liga Champions musim depan setelah absen satu musim. Setelah tadi mengalahkan Chelsea dengan skor 4-1. Ya, ini menarik yang mau gue ulas, tapi ya videonya nggak usah terlalu panjang karena hanya satu pertandingan, dan juga nanti gue akan sedikit rinci ya dari highlights di pertandingan tersebut, apa yang menarik. Yang jelas tadi udah gue bridging di awal, setelah musim lalu ya, musim lalu tuh MU finish di luar 4 besar, tepatnya peringkat ke-6. Jadi hanya berlaga di Europa League dan kemudian gagal pula untuk sampai ke final. Dan tahun ini di bawah Erik ten Hag memang jauh lebih baik. Satu, mereka kembali ke posisi 4 besar, bahkan sekarang ada di peringkat ketiga ya. Walaupun sebenarnya bisa aja nanti tergantung pertandingan terakhir antara MU dan Newcastle ya. Kalau MU berhasil menang ya pasti mereka akan posisi ketiga, artinya naik 3 strip dibandingkan musim lalu. Tapi doesn't matter, tetap 4 besar. Yang penting adalah masuk zona Liga Champions ya. Dan apa yang menarik dari pertandingan tadi, sebenarnya gue justru agak banyak tersita perhatian gue ke Chelsea ya. Ini tim benar-benar parah banget, dan gue tahu jarang banget gue, bukan ngejek ya, tapi ya mengkritik lah, atau apa ya, nggak tahu bahasanya apa gitu. Jadi sampai gue bikin judul, gue nggak tahu nih, sejauh ini sih gue rencananya bikin judul SSB Chelsea, karena parah banget, super parah. Dan mungkin selama 20 tahun gue nonton Chelsea, dari let's say dari eranya Abramovich ya, ini mungkin yang tadi malam itu mungkin yang paling parah mungkin ya. Bener-bener gak ada motivasi, dan eh, duel bola 50-50 juga sama sekali nggak ada. Terus mereka gampang banget di apa ya, dilewatin gitu ya, di kelabui di area sepertiga pertahanan mereka. Oke lah kalau kehilangan bola di tengah, tapi ini di area sendiri mereka tuh berkali-kali. Jadi nggak heran 4 gol, bahkan mungkin lebih dari 4 gol bisa mereka ciptakan ya. Gue lupa tadi ada berapa kali peluang yang diciptakan oleh sama Manchester United. Coba kita lihat ya, biar mastiin aja secara secara apa namanya, data. Em, oke, ini kita lihat Chelsea, Kepa tadi kipernya ya. Save. Ya, ada sekitar 4 atau 5 ya, 4 atau 5 penyelamatan yang dilakukan oleh Kepa. Salah satunya itu dari Garnacho ya, kalau lu ingat ada crossing dari kanan, serangan balik, kemudian langsung eh, di hantem, tapi masih kena kaki kirinya Kepa. Itu yang paling bagus penyelamatan menurut gua. Ada 3 sampai 4 lagi. Jadi ya, dan Fofana ya. Ini juga nggak tahu gue mau bikin judulnya apa, apakah SSB Chelsea atau for fun dari kata Fofana. Jadi ini yang gue bilang ya, MU ya oke lah menang, kemudian menyegel Liga Champions bla bla bla, dan mereka juga ya bermain sangat sempurna menurut gue. Tapi ya yang justru yang membuat gue miris itu penampilan Chelsea ya. Dan ini kan pemain-pemain yang dibeli nggak dengan harga murah. Terus Modric lagi. Nah ini sekalian gue nanti akan merinci pertandingannya menit, bukan menit by minute, tapi apa namanya, highlight by highlight lah gitu ya, atau momen per momen. Jadi sebenarnya di awal-awal pertandingan itu Chelsea punya peluang emas lah. Itu ada dari serangan balik, kemudian dari kiri Lewis Hall. Nah ini hanya satu menurut gue pemain yang bagus di Chelsea, Lewis Hall. Dan kalau nggak salah dia dapat poinnya juga sangat cukup tinggi ya, apa namanya, penilaiannya dari kiri. Kemudian di umpan tarik itu Mudrik, gue nggak tahu, kalau nggak salah di kaki kiri ya, tapi dipaksa pakai kaki kanan. Tapi intinya sih mau pakai kaki kiri kaki kanan, mungkin gua aja bisa gol itu. Ini parah banget sih, dan nggak ngerti kenapa bisa sampai pemain seperti Modric dibeli dengan harga berapa ratus juta. Dan gua sebagai fans Arsenal bersyukur dia nggak ke Emirates waktu itu ya, dengan harga segitu udah nggak juara, dapat pemain busuk mahal pula gitu kan. Dan kemudian ya itu, selang 2 menit kurang lebih ada gol dari Casemiro. Ini gol yang sangat cantik, clinical sebenarnya ya, apa namanya, template simple, dari kiri, Luke Shaw sama Erikson aba-aba ya. Memang itu bisa 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 kaki kiri kaki kanan, tapi
yang ngambil agak nggak menduga juga ya, karena dari kiri biasanya kan di swing pakai kaki kiri ya, supaya nanti dia enak nariknya gini, curve-nya ke arah pala gitu. Tapi ternyata Christian Eriksen kemudian ya tandukannya keren banget dari Casemiro, kenceng ya, kenceng banget. Nah kemudian nah yang gue bilang tadi ya, ini ada peluang-peluang juga menit ke 19 misalnya, peluang dari Martial. Nah ini sebenarnya satu tik tak yang think tank yang sangat positif ya. Artinya Anthony yang ngasih umpan kipas siapa, ke Anthony Martial. Tapi Anthony Martialnya masih narik pelatuk dulu dan akhirnya kehilangan momen ya. Ini salah satu bahkan di luar peluang emas yang tadi gue bilang sekitar 4 atau 5 ya, karena 4 atau 5 itu hanya shot on goal. Tapi kalau peluang-peluang yang sebenarnya ya kayak gitu tuh sebenarnya menurut gue peluang emas ya, karena kalau dia langsung hantam itu bisa gol mungkin ya kalau Martial tadi nggak terlalu lama. Nah kemudian ya mungkin sedikit catatan gue ya untuk MU soal karakternya Bruno, terlepas dari mungkin lu menganggap dia adalah man of the match atau apapun, tapi masih terlalu banyak apa namanya jatuh ya, atau apa namanya diving, merengek-rengek. Menurut gue ini ya mungkin salah satu alasan Bruno, menurut gue ya, mungkin lu nggak setuju, menurut gue tuh nggak layak kapten seperti itu ya, menurut gue gitu. Tapi ya oke lah gitu. Kemudian ya akhirnya ada gol memang di menit ke 45 dari Martial. Ini juga kipas dari Jadon Sancho ya. Jadi ini menutup babak pertama dengan cukup positif. Karena sebenarnya pertandingan ini MU 1 poin aja udah pasti lolos ke Liga Champions. Nah memasuki menit kedua, Chelsea agak sedikit keluar dari tekanan. Ya tapi yang itu yang gue bilang, secara mental mereka bukan hanya hancur, tapi udah nggak ada. Kalau hancur itu masih ada puing-puingnya, ini nggak ada sama sekali. Sehingga nggak heran kemudian ada gol penalti ya dari Bruno Fernandes. Nah inilah awal dari Fofana itu yang gue bilang. Fofana itu gue lihat apa ya, maksud gue pertama dia dikolongin itu aja udah memalukan, dan kedua dia ngapain dia kaitin gitu, itu kan mentalitas ya, artinya dia harus berpikir gue kaitin udah pasti penalti, nggak ada untungnya juga, dan bahkan mungkin bisa kena kartu kuning atau kartu merah ya. Untung dia nggak dikasih kartu sama sekali, masih agak baik wasitnya ya, walaupun sebenarnya gue nggak tahu ya kenapa wasit nggak ngeliat VAR ya, kayaknya sih nggak kena ya. Cuman balik lagi ya, gue nggak mau debat kusir. Gue balikin lagi tadi ke standing point gue adalah Fofana ini ngapain gitu loh. Ini salah satu pemain yang kan dibeli di eranya Todd Boehly ya, tapi benar-benar kualitasnya parah banget. Dan akhirnya ya penalti yang bagus dari Bruno Fernandes ya. Si Kepa coba menebak, dipikir ke tengah ya. Ini aduh main games ya. Oke, terus oh ya, halftime itu Luxio ada masalah sedikit kayaknya. Kemudian dia ditarik, digantikan Tyre Malaysia, dan gua rasa ini sih ya simple lah, semua orang juga tahu. Karena kita tahu tanggal 4 Juni ya, berarti selang berapa hari dari sekarang? Mungkin sekitar 10 hari ya, 10 hari. Jadi ya udah pasti 10 hari ya, 9 hari lah ya, 10 hari. Mungkin nggak terlalu parah, mungkin. Cuman ya nggak mau ngambil resiko tentunya Erik ten Hag kalau sampai lebih parah, jadi diamankan lebih dulu, digantikan Tyrell Malaysia. Jadi sekali lagi ini kewajiban sebuah tim besar yang apalagi di Inggris bermain di 4 kompetisi, belum lagi kalau harus bela tim nasional, sehingga harus dalam ini squad. Jadi kalau gue lihat MU terkait dengan tadi ya cedera dan soal cedera itu menurut gue sangat luar biasa ya, dengan keterbatasan pemain yang dimiliki oleh MU dan harus berlaga di 4 kompetisi, tapi mereka masih bisa dapat piala cere, kemudian di Liga masuk 4 besar, dan di FA Cup hanya gagal di Europa League. Menurut gue sangat luar biasa ya. Jadi balik lagi tadi, Malaysia kemudian menggantikan So untuk memastikan So fit nanti 4 Juni lawan Manchester City di final FA Cup di Wembley. Nah kemudian Rashford juga dimasukin tadi di tengah pertandingan. Gue lupa tadi digantiin siapa, soalnya agak banyak sekaligus tuh. Oh iya benar, jadi dia masuk dia masuk dari awal. Sorry, gue nggak ya, jadi dia masuk ganti Anthony yang cedera. Dan dia mencetak gol ketiga. Nah ini lagi-lagi Fofana ya. Maksud gue seorang pemain seperti Fofana ya, balik lagi sini udah soal mental, udah hancur lebur, dan akhirnya ya gimana ya, gue nggak bisa jelasinnya itu. Kalau bahasanya gue nggak tahu, lo ngerti nggak istilah ini, dikelecehin gitu ya. Cuman diginiin sekali itu kayak lu main sama anak SD lah.
Jadi lu udah tahu dia bakal ke sini, lu tinggal dengan goyang sekali. Bukan yang lu harus bener-bener keluarin segala kemampuan terbaik lu untuk menghadapi lawan yang hebat. Enggak, itu aduh malu-maluin banget. Dan ya maksudnya oke lah, lu udah nggak mungkin kemana-mana. Chelsea itu peringkat berapa sekarang? Kalau nggak salah peringkat 11 ya. Oh 12. Ya tapi paling nggak lu punya harga diri lah. Sebagai tim besar, sebagai pemain yang dibayar miliaran per minggu, paling nggak lu harus harus tunjukin lah komitmen lu ya. Paling minimal itulah. Nah, oke, kemudian balik lagi tadi soal momen per momen. Tadi tuh sampai 4-0. Oh, kemudian ya hanya ada gol penghibur lah dari Joe Felix nih, yang gol yang sangat bagus ya, tapi nggak ada artinya. Dan ya sekali lagi ya itu hasil yang sangat positif, dan mungkin tinggal nanti tunggu pertandingan terakhir MU ya. MU itu di pekan ke-38 mereka akan menghadapi Fulham ya. Nah, ini juga gua rasa ya menghadapi Fulham tanggal 28. Jadi ya weekend ini lah, hari Minggu ya, di Old Trafford pertandingan terakhir home mereka. Dan ini juga gua rasa akan jadi ajang pemanasan ya buat mereka, jangan sampai cedera untuk menghadapi untuk menghadapi Chelsea di final. Dan ya walaupun juga mereka tetap harus wanti-wanti ya, karena mereka jaraknya 2 poin dengan Newcastle. Jadi kalau Newcastle menang, MU seri itu bisa dibalap karena skala selisih gol. Jadi penting gak penting ya, mungkin Erik ten Hag juga mau memberikan first impression di musim pertamanya dengan sebaik mungkin dengan finish peringkat 3. Bukan tidak mungkin ya, tapi gua rasa tetap prioritas mereka adalah bagaimana pemain tetap fresh, touch-nya nggak hilang, tetap main ya. Kemudian tidak ada yang cedera. Jadi kalau feeling gue nanti lawan Fulham mungkin 6 pemain inti atau 5 pemain inti, kemudian nanti di satu-satu dirotasi pemain inti tersebut diganti sama pemain cadangan. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Oke, sekali lagi selamat buat Manchester United yang kembali ke habitatnya, ke Liga Champions. Provisiat buat Erik ten Hag, bagus. Tapi itu tantangan di musim depan sangat berat ya, karena ada City, Arsenal juga yang kita lihat udah menunjukkan sebagai kontender yang sangat serius untuk Liga Inggris. Ya, dan kita nggak tahu Liverpool ya. Kalau Chelsea kalau gini-gini doang sih mungkin dia masuk 5 besar aja udah bagus. Oke, terima kasih. Selamat hari Jumat. Salam sehat.